Bantuan PKH untuk komponen balita banyak yang tidak cair. Apakah benar komponen balita dihapuskan untuk menjadi komponen PKH? Nah, ini untuk menjawab berbagai pertanyaan setelah saya melakukan pertemuan kelompok tadi di salah satu desa dampingan saya. Nah, seperti apakah informasinya? Simak videonya setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, yaitu Sahabat PKH, channel YouTube yang memberikan informasi seputar dengan bantuan sosial dari Kementerian Sosial, baik itu bantuan PKH, bantuan BPNT maupun bantuan tambahan lainnya. Seperti biasanya, kami akan memberikan informasi terupdate, terakurat, terbaru seputar dengan bantuan dari Kementerian Sosial. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan bantuan komponen balita yang banyak sekali tidak tersalurkan ya. Nah, apakah untuk bantuan komponen balita ini sudah dihapuskan dan tidak lagi menjadi komponen? Nah, hal ini saya ketahui ketika saya baru saja selesai melakukan pertemuan kelompok atau P2K2 yang setiap bulannya ini dilakukan oleh para pendamping sosial di masing-masing desa dampingannya. Nah, untuk mengetahui informasinya, simak videonya dari awal sampai akhir. Jangan di-skip agar mendapatkan informasinya secara lengkap dan tidak terjadi kesalahpahaman nantinya. Sebenarnya untuk komponen balita ini tidak dihapuskan ya oleh pemerintah, karena sampai saat ini masih belum ada surat resmi yang turun dari Kementerian Sosial terkait dengan komponen balita yang sampai saat ini bantuannya masih belum tersalurkan. Namun sebelum ke informasi lebih jauh, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube saya ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya ini dan baru bergabung di channel YouTube saya ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa mohon bantuannya agar dukung channel YouTube saya ini dengan cara like, subscribe, dan komen, dan juga bisa dinyalakan tombol notifikasinya supaya nanti selalu update video terbaru seputar dengan bantuan sosial yang saya upload. Kita lanjutkan lagi untuk bantuan balita, ini terutama komponen balita ya. Memang setelah corona mulai dari tahun 2019 sampai saat ini banyak sekali dari komponen balita yang terutama balita yang baru lahir ketika tahun-tahun 2020 sampai sekarang itu bantuannya banyak yang tidak tersalurkan. Apalagi sekarang ini untuk PKH ini datanya sudah disinkronkan dengan berbagai lembaga terkait ya, seperti disinkronkan dengan Dukcapil, kemudian disinkronkan dengan Dapodik, dan juga antara buku tabungan atau buku rekening Bank Himbara dengan KTP atau dengan data yang dimiliki oleh KPM itu semuanya harus sepadan, harus sama. Ketika dari salah satu hal tersebut ada yang tidak sama atau tidak padan, maka bisa dipastikan untuk bantuan PKH-nya ini tidak akan bisa tersalurkan atau tercairkan, kecuali untuk datanya ini diperbarui sesuai dengan permasalahan yang ada. Sedangkan untuk komponen balita, setelah saya melakukan pertemuan kelompok tadi dan saya cek di aplikasi SIKNJ, untuk nama balita yang kelahiran di tahun 2020 sampai saat ini, untuk namanya atau datanya ini tidak masuk di dalam aplikasi SIKNJ milik pendamping sosial. Nah, hal itulah yang menyebabkan bantuan komponen balitanya tidak keluar. Sedangkan untuk mengusulkan atau menambahkan anggota baru di DTKS itu harus melalui aplikasi yang dimiliki oleh admin DTKS yang ada di kantor desa atau di kelurahan. Namun masalahnya sekarang ini untuk di aplikasi SIKNJ tersebut milik dari admin DTKS, untuk penambahan anggota baru khusus balita ini dibatasi untuk bulan lahirnya, yaitu harus
2 bulan setelah kelahiran. Jadi, yang bisa diusulkan untuk penambahan anggota baru hanya balita yang tadi ya, yang usianya itu 2 bulan setelah kelahiran. Jika melebihi dari 2 bulan setelah kelahiran, secara sistem itu menolak langsung secara otomatis. Jadi yang menolak itu sistem ya, sistemnya itu menolak. Sedangkan untuk, balita yang, lahir ketika tahun-tahun corona, ini usianya sudah melebihi dari 2 bulan, sehingga tidak bisa dilakukan pemutakhiran atau penambahan anggota baru di aplikasi DTKS tersebut ya. Sehingga sekarang untuk bantuan balitanya ini masih tidak bisa tersalurkan. Jadi itulah, penyebab untuk bantuan balita saat ini masih belum tersalurkan bagi balita yang, kelahiran di tahun 2020 sampai saat ini ya. Alasan yang kedua yaitu untuk datanya ini tidak padan dengan Dukcapil, sehingga hal tersebut menyebabkan untuk balitanya ini tidak tersalurkan. Bisa karena tanggal lahirnya atau namanya yang ada yang tidak padan. Lalu untuk masalah yang kedua yaitu permasalahan terkait dengan bantuan lansia ya. Dimana untuk lansia saat ini untuk batas usianya yaitu 60 tahun ke atas. Sudah tidak menggunakan aturan lama, dimana untuk aturan lamanya ini lansia harus berusia 70 tahun ke atas. Jadi bagi lansia yang di kakaknya ini usianya sudah 60 tahun, ini akan secara otomatis mendapatkan bantuan lansia sebesar 600.000. Untuk lansia yang satu kakak ini 2 orang mendapatkan bantuan sebesar Rp1.200.000. Jadi itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan jangan lupa selalu dukung channel YouTube saya ini dengan cara like, subscribe, dan komen, dan juga bisa dinyalakan tombol notifikasinya. Baik, mungkin cukup sekian informasi dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.